Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Ismiana Rizky, mahasiswi Universitas Mercu Buana jurusan akuntansi. Hari ini kita akan membahas tentang akuntan publik. Yang pertama, apakah boleh akuntan publik membuat opininya tidak sesuai dengan bentuk baku seperti yang diuraikan pada SA seri 700? Kita bahas dulu. Laporan auditor bentuk baku adalah laporan yang tanpa modifikasian, yaitu ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan laporan keuangan yang berlaku. Nah, secara umum laporan auditor bentuk baku terdiri tentang yang pertama judul, terus pihak yang dituju, paragraf pendahuluan, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, tanggung jawab auditor, opini auditor, tanggung jawab laporan auditor, tanda tangan, tanggal, dan alamat auditor. Namun, jika ternyata berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material atau tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang disajikan secara keseluruhan bebas dari kesalahan material, maka auditor harus memodifikasi opininya dalam laporan keuangan sesuai dengan SA 705. Pun jika laporan keuangan disusun sesuai dengan kerangka penyajian wajar namun tidak mencapai penyajian wajar, maka auditor harus mendiskusikan hal ini kepada manajemen untuk menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opininya dalam laporan auditor atau tidak. Seorang akuntan publik dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak menyatakan pendapat, atau bahkan opini tidak wajar. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion akan diberikan jika auditor tidak menemukan adanya kesalahan pada keseluruhan laporan keuangan, yang mana artinya laporan keuangan disajikan berdasarkan dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Kedua adalah opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Ini akan diberikan ketika adanya bukti yang telah didapatkan oleh auditor secara tepat dan cukup untuk memberikan kesimpulan terjadinya kesalahan penyajian yang dilakukan secara individual maupun agregasi, atau jika auditor tidak menemukan bukti secara cukup dan tepat untuk mendukung opininya, namun auditor melakukan penyimpulan terjadinya kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi pada laporan keuangan. Tiga adalah opini tidak menyatakan pendapat, yaitu ketika auditor tidak akan melakukan penyimpulan terhadap pengaruh penyajian kesalahan material yang tidak terdeteksi pada laporan keuangan. Biasanya, jika terjadi ruang lingkup audit terbatas, seorang auditor tidak akan melakukan pemeriksaan berdasarkan standar audit yang sudah ditetapkan dan terjadilah disclaimer of opinion tersebut. Dan yang terakhir adalah opini tidak wajar. Ini akan diberikan jika pada saat auditor melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan mendapatkan bukti yang cukup dan tepat ditemukan kesalahan adanya pada laporan keuangan. Kesalahan ini bisa jadi kesalahan penyajian yang diakibatkan karena individual maupun agregasi. Adalah kapan seorang akuntan publik dapat menggunakan paragraf penekanan suatu hal dalam opininya. Nah, sesuai dengan SA 706, auditor akan menggunakan paragraf penekanan suatu hal dalam opininya jika menurut auditor ada yang perlu ditarik untuk pengguna laporan keuangan atas suatu hal yang disajikan. Biasanya, menurut pendapat auditor, ini adalah suatu yang fundamental selama auditor telah menemukan bahwa tidak terjadi kesalahan penyajian pelaporan keuangan. Contoh kondisinya adalah ketika perlu mempertimbangkan untuk mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal akibat ketidakpastian yang material mengenai kelanjutan usaha. Pembahasan yang terakhir adalah kapan seorang akuntan publik menggunakan paragraf hal lain dalam opininya, yaitu ketika akuntan publik dalam opininya perlu untuk mengkomunikasikan suatu hal lain yang telah disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan. Jika auditor akan mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal atau paragraf lain dalam laporannya, maka auditor harus mengkomunikasikan ekspektasi tersebut beserta susunan kata terkait dalam laporan auditor dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
Sekian pembahasan saya tentang opini audit. Saya mohon maaf apabila terjadi kehilafan dalam video ini. Untuk kritik dan saran, tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum.